Assalamualaikum. Kemarin kita udah bahas soal Brian Johnson, seorang bilioner Amerika yang unik yang membelanjakan 2 juta dolaran per tahun untuk pemeliharaan kesehatan dan anti penuaan dan anti kematian dini. Yang pengen tahu dia itu orangnya kayak gimana, silahkan cek video yang lalu. Tapi kalau mau tahu uang 2 jutanya dipakai apa saja, yuklah kita bahas ini lanjutannya dari yang kemarin. Nah, berdasar googling sana sini, ternyata duit 2 juta itu dia pakai untuk ya membuka lapangan kerja gitu dan memberdayakan perekonomian nasional. Persisnya ini sih secara garis besarnya. Pertamanya, dia itu merekrut ya dan bayar-bayarin spesialis ahli kesehatan dan segenap dayang-dayangnya. Dia punya tim khusus terdiri dari 30 orang lebih, yaitu 30 pakar profesional ya. Namanya bilioner kan ya, masa iya dia merekrut koas atau dokter-dokter baru yang masih praktek di puskesmas terpencil? Nggak mungkin. Ada yang dokter spesialis, pakar diet ahli gizi, ahli nutrisi, pelatih fitness, yang kerjanya itu memonitor secara ketat keseharian Brian Johnson dan mengatur strategi-strategi dan segenap juru sehat yang secara khusus didesain untuk diri Brian Johnson. Tentunya para profesional ini nggak bisa sekedar mengandalkan stetoskop dan timbangan badan. Segenap perlengkapan dan peralatan canggihnya ini tentu juga dibebankan ke anggarannya Brian Johnson sang bilioner. Berikutnya, hal lain yang cukup menyita anggarannya itu check up kesehatan yang amat rutin. Cek darah, scan MRI, dan lain-lain untuk tracking perkembangan umur biologisnya dia. Widih, kita check up setahun sekali aja, banyak yang ogah-ogahan tuh. Brian Johnson ini check up-nya setahun nggak tahu berapa kali. Kalau yang takut ngeliat jarum, takut disuntik, takut ngeliat darah, waduh, ngeri banget nih, pasti ngikutin gaya hidupnya dia. Dan itu yang ketiga, dia juga coba-coba treatment terkini yang macam-macam, yang murah, yang mahal, termasuk yang kelasnya itu masih eksperimental. Salah satunya yang beberapa kali dia lakuin itu transfusi plasma darah muda gitu. Donornya anaknya dia sendiri, yang diteorikan itu bisa bikin awet muda dan atau bahkan bisa bikin yang tua kembali muda. Wih, bener bangga nih. Kawan-kawan bisa kita bahas. Jadi ya, bukan cuma di film-film horor tuh ternyata orang menghisap darah demi agar awet muda, awet jak-jak. Dalam dunia nyata ternyata ada juga kejadian kayak gini. Kembali ke Brian Johnson ya, yang dia praktekin itu nggak semuanya berhasil. Pernah suatu ketika ya, Brian Johnson melihat kok mukanya kayak cowok gitu ya, bakar lemaknya kekencengan nih kayaknya. Terus salah satu pakar pendampingnya mengusulkan suntikan lemak. Sedot lemak udah sering kita dengar kan ya. Nah, tapi kalau suntik lemak, ini dari luar disuntikkan ke dalam. Ini bukan sehari-hari itu ya. Pas dipraktekin, amit-amit jabang bayi. Brian Johnson-nya malah alergi berat dan mukanya terus bengkak merata-rata. Widih, kayak di top tower gitu. Atau kayak petinju kalau habis dikepukin sampai kawah lah. Untung aja cuma seminggu tuh. Kalau enggak, wah seru juga nih liku-liku perjuangannya. Dramanya di balik layar kayak apa kita nggak tahu ya, walau alam. Yang keempat nih sekarang. Selain 3 itu, dia juga pakai obat suplemen. Wong David Sinclair aja yang bukan bilioner juga pakai, masa iya dia enggak? Bener kan ya? Gak kira-kira sih, tapi kalau Brian Johnson ini tiap hari, sekali lagi tiap hari, dia makan sekitar 100 jenis suplemen. Waduh, David Sinclair aja yang cuma 10-11 macam, banyak yang mengkritisi dia ini 100 macam. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau subscriber sini daripada mesti nenggak 100 suplemen tiap hari, kayaknya sih mending dikasih duit 100 miliar kali ya. Cuman siapa yang mau ngasih? Di situ aja permasalahannya. Pakar yang moderat tentu akan geleng kepala nih. Kalau makan suplemen kok kayak makan cemilan kacang sukro nih. Tapi itulah realitanya. Mestinya yang dia pakai itu juga suplemen kekinian semua ya. Kalau puyer pegelinu, ramuan ginseng madu jahe, atau yang kayak gitu, kayaknya nggak termasuk sih di daftar suplemennya dia, walau-walau. Bayang nggak sih? Bilioner gitu ya, terus jamunya beras kencur diopos sama broto wali. Widih, balik modalnya belum tentu tiap pagi bisa melet tuh dia sambil peringisan. Kira-kira yang 4 kelompok ini yang banyak ngabisin duitnya dia. Tapi di luar itu ada lagi upaya-upaya lain yang mungkin dari sisi biayanya kelasnya kelas biasa nih. Yang kelima nih, dia mengatur diet secara ketat. Fokusnya plant-based foods karena di blue zone daerah-daerah orang yang awet muda memang cenderung plant-based. Jadi ini bukan diet keto atau diet carnivore. Sorry ya buat yang dietnya beda. Tiap hari itu asupannya terukur secara ketat pada level sekitar 2000-an kalori kurang dikit. Kombinasinya itu dipilah-pilih secara cermat oleh dietitian atau ahli nutrisi yang nggak kaleng-kaleng. Apakah dia jalanin intermittent fasting? Nah, jelas lah ya. Awang semua yang kekinian dia praktekin, masa iya fasting nggak dia jalanin? Fasting yang dia jalanin itu fasting harian yang amat teratur
dengan window of eating 6 jam, fastingnya 18 jam. Jadi bukan 16-8 melainkan 18-6 fasting gitu. Berat loh ini kelasnya. Kalau keliru-keliru mukanya bisa kelihatan cowok gitu. Dan perasaan saya kalau lihat foto-fotonya udah ngarah ke situ juga sih. Tapi nggak tahu nih. Dari foto aja mungkin observasi kita kurang akurat kan ya. Berikutnya lagi, dia jadwalkan juga olahraga yang diatur ketat juga. Ada angkat beban, ada kardio, dan high intensity. Macam-macam lah ya. Hampir mendekati atlet profesional ini jadwal hariannya. Beda tentunya sama anak-anak kampung kita. Yang olahraganya itu olahraga main karet sama engklek. Walah, masih ada nggak sih olahraga kayak gitu? Berikutnya lagi, jadwal tidurnya itu juga diatur ketat, dimonitor ketat. Berangkat tidurnya lebih awal dari rata-rata kita, bangunnya juga relatif lebih awal. Deep sleep, REM sleep, dan durasi tidur juga diatur, dimonitor secara ketat. Kamar dan kasurnya ini tentu kelasnya kelas bilioner lah ya. Kita belum pernah dengar kan ya. Sehari-hari bilioner tidur di gerdu hansip, sarungan di alas tikar. Kalau teman tidurnya, lah ini nggak usah dibahas, bukan urusan kita. Tapi kalau secara status perkawinannya, dia itu kehitung sudah cerai beranak 3. 3 atau berapa tuh ya? Kalau ada istrinya itu bayang ya, istrinya mungkin bisa stres berat tuh, punya suami cantik Brian Johnson. Kalau Bang Haji, istrinya 4, Haji Juki. Tapi ngapain juga nih, belok ke juragan beras. Walah. Berikutnya lagi, stress management. Itu juga ada pengaturannya yang ketat juga. Berbagai bentuk latihan dan meditasi yang arahnya pengendalian stres itu juga rutin dia praktekin. Tapi karena nggak ada kerjasama dengan NU Muhammadiyah, kemungkinannya yang dia praktekin nggak termasuk itikaf di masjid, nggak termasuk juga istighosah kubro gitu. Oh walah. Nyanyi-nyanyi kasidahan kayaknya juga enggak, apalagi balapan karapan sapi. Kalau karapan sapi itu nggak termasuk meditasi ding ya. Sorry. Terus, gimana hasilnya? Kalau menurut para pakarnya, so far so good. Objektif atau biasnya pendapat para pakar itu walau-walam. Cuma Brian Johnson bilang, berdasar berbagai cek umur biologis yang ada, dia itu kehitung awet sehat, awet muda. Walau secara kalender dia sekarang ini kecatat berumur 47 tahun, berdasar pemeriksaan lab itu umur biologisnya pada kisaran antara 29 sampai 37 tahun. Terus katanya dia punya aplikasi atau situs gitu untuk lomba awet muda, dan di situ uniknya dia itu bukan yang ranking pertamanya. Habis dia mulainya baru 2020 sih ya. Yang David Sinclair kayak gitu kan udah mulai dari 20 sekian tahun yang lalu. Ini seiring waktu nanti kapan-kapan kita bisa monitor lagi tuh. Tapi apapun hasilnya, semoga 2 juta dolar yang dia belanjain nggak sia-sia, minimal bisa jadi sumbang sih untuk kasanah ilmu pengetahuan, dan juga bagi kita yang mengamati semoga bisa mendapat hikmahnya juga berupa pelajaran kehidupan. Nah, silakan buat yang mau tahu lebih jauh, googling aja sendiri. Kata kuncinya yaitu tadi Brian Johnson. Oke deh, terima kasih.